Bagaimana sikap kita saat dizalimi dan difitnah di tempat kerja? Atasan saya sering mempersulit urusan saya. Kenapa musibah menimpa kita? Tadi udah disampaikan, salah satu tanda cinta Allah itu Allah kasih musibah. Dan Allah mengatakan di ayat lainnya bahwa musibah menimpa gara-gara dosa. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Maka tatkala engkau dizalimin sama atasannya, maka lihatlah, boleh jadi engkau menzalimin dirimu sendiri. Boleh jadi banyak dosa-dosa yang kau lakukan. Boleh jadi doamu kurang. Dengan dizalimin engkau jadi banyak berdoa. Jadi berbaik sangka. Tapi apa sikap kita menghadapi orang yang menzalimin kita? Yang pertama, kita bisa membalas kezaliman dengan yang setimpal. Salah satunya dengan mendoakan keburukan. Gimana cara mendoakan keburukan orang yang menzalimin kita? Ya doakan, ya Allah berikan hukuman kepada dia. Boleh jangan antum doanya ngawur. Ya Allah, mudah-mudahan kebakaran rumahnya, anak-anaknya mati semua. Nggak boleh cuma. Jadi, karena boleh jadi doa kita melebihi kezaliman dia. Akhirnya kita yang zalim sama dia. Maka kalau mendoakan, doakan yang sudah Allah berikan hukuman kepada dia sesuai dengan yang dia lakukan. Itu boleh. Tapi jangan sampai berlebih. Atau antum punya pilihan memaafkan dia. Sebelum memaafkan mungkin pilihannya antum nuntut di akhirat. Sudah, saya tuntut di akhirat nanti. Selesai. Yang ketiga, antum maafkan dia. Mana yang lebih baik? Iya, memaafkan lebih baik kalau itu memang memperbaiki dia. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya Allah yang menanggung. Karena ada orang-orang yang nggak pantas dimaafkan. Ada orang jangan dimaafkan, laporkan ke polisi dia. Kalau dia dimaafkan, dia akan menzalimi orang lain lagi. Terkadang keberadaan orang di dalam penjara lebih baik daripada dia di luar. Di luar dia tambah banyak dosanya. Ada orang yang seperti itu. Jadi ingat, ada orang yang dimaafkan karena pantas dimaafkan dan itu akan memperbaiki dia. Tapi ada orang yang kalau dimaafkan malah tambah jadi. Ada kejadian jemaah. Seorang suami nikah dengan seorang wanita, dapat berapa lama dibunuh istrinya. Akhirnya dia dipenjara, kemudian dikisos. Ternyata di penjara dia bertobat. Dia jadi menghafal Quran, ya ini itu. Pas hari dia hendak dihukum kisos, mertuanya kesian, dimaafkan. Setelah dimaafkan, dilihat anaknya ini soleh, akhirnya dinikahkan sama adiknya. Masya Allah. Dapat setahun atau berapa lama, dibunuh lagi adik. Iya, ada orang-orang yang sakit, yang nggak pantas dimaafkan. Ketika dia dimaafkan, akan lebih banyak lagi korbannya. Maka ingat, memaafkan itu kalau memperbaiki. Kalau ternyata kita memaafkan dia tambah jadi, ya jangan dimaafkan. Wah, anak ini dapat pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Sekali lagi, ada orang-orang yang tidak pantas dimaafkan, dilaporkan ke penjara. Lebih baik kayak gitu. Ada orang yang utang enggak bayar-bayar. Coba tuh. Pernah lihat orang kayak gitu? Coba lihat kanan kiri antum. Mungkin ada di sini. Ngomong-ngomong, antum sudah kenal enggak dengan yang di kanan kiri antum? Antum kenal sama yang baju biru? Sama yang kacamata?
Enggak juga, bayangin jamaah, duduk bareng dari tadi nggak kenalan jamaah, kenalan sekarang. Tanya, nah semuanya kenalan jamaah, bukan cuma dia. Ana nggak akan lanjutkan jawab ini kecuali antum kenalan dulu. Tanya namanya, kemudian dari mana, kerjanya apa. Ibu-ibu juga, ibu-ibu. Nah, sudah jamaah. Ya nanti dilanjutkan habis kajian. Baik, jadi tadi ada orang yang berhutang kemudian nggak bayar, atau orang yang menipu, antum jadi korbannya. Jangan kemudian antum diem, karena ada orang yang malu kena tipu jamaah. Kemudian dia diem, akhirnya temannya kena tipu, temannya kena tipu. Akhirnya 5 orang ini ketemu, oh saya juga pernah kena tipu. Bayangin, korbannya jadi lebih banyak. Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman atau dalam kondisi dia dizalimi. Itu para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang itu dizalimin kita tolong, jelas. Ini gimana berbuat zalim kita tolongin? Tolongin dia agar dia tidak melakukan kezaliman. Dengan kita mengatakan hati-hati sama fulan. Fulan nipu ana, ambil uang ana, modal, dan tidak pernah balik. Sehingga ketika dia datang ke fulan nggak akan dapat lagi. Yang selamat siapa? Dua-duanya. Fulan itu selamat, tidak nambah dosa. Orang-orang selamat, tidak diambil harta. Maka tolong jangan mendiamkan kezaliman.